Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita dengan reproduksi ini. Di sini bisa kita lihat ya, ini karang. Karang ini mengeluarkan telur. Ini spesiesnya adalah galaksia. Jadi galaksia yang mengeluarkan telur bisa kita lihat ya. Ini telurnya ini satu buah polip. Dia mengeluarkan telur. Ini juga satu buah polip mengeluarkan telur, dan ini mungkin sudah mengeluarkan telur, ini dia, atau ini. Jadi telurnya ini akan keluar, dan sepertinya galaksia ini dia mengeluarkan telur, dan kemudian telurnya itu mengapung ya, mengapung ke dalam kolom air. Kita lanjut yang berikutnya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia dalam bentuk berkelompok. Jadi yang ini sebetulnya bukan satu telur, akan tetapi dia banyak telur. Tapi gara-gara dilihat dari jauh, dia kelihatan satu buah telur. Tapi kalau di sini ini boleh jadi ini spesies Goniaspora, dan bisa kita lihat ya, telurnya itu adalah yang ini. Jadi telurnya sedang melakukan, polipnya sudah sedang mengeluarkan planula, larva. Polipnya sedang mengeluarkan telur, yaitu telurnya itu adalah ini. Jadi ini polip yang baru saja mengeluarkan telur ini, tetapi telur ini bukan satu buah, akan tapi dia dalam bentuk gumpalan seperti ini dia. Kalau dilihat lebih dekat lagi. Akan tetapi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, jadi seperti satu buah telur. Akan tetapi kalau dilihat lebih rinci, dia justru memiliki banyak telur. Dan beberapa menit kemudian dia akan memisahkan diri satu sama lain, yaitu seperti ini dia. Jadi telur ini masing-masing terpisah, dan setelah beberapa menit kemudian bertambah waktu, dia akan memisahkan sama sekali. Baru dia masing-masing sudah mempunyai ya telur yang single. Kemudian bagaimana dengan sperma? Sperma pada dasarnya itu agak sulit ya dipantau. Ini dia sperma, ini dari karang Pangea fungi ya. Ya, ini adalah yang dikeluarkannya, ini adalah sperma. Ini karangnya, ini barang karangnya. Jadi yang dikeluarkannya adalah sperma. Sperma ini setelah dia keluar ke dalam air, dia sulit memantaunya mengingat ukurannya kecil sekali. Jadi berbeda dengan telur. Telur itu bagaimanapun ya, ya sama dia dengan telur-telur yang lain. Kalau kita lihat telur ayam bentuknya ya mirip ya. Kemudian telur manusia mungkin ya juga. Ini dia. Kemudian ini ya sperma tadi. Kemudian ini kejadiannya adalah mass spawning. Mass spawning yaitu di mana karang sedang melakukan spawning secara besar-besaran. Jadi bukan hanya satu koloni daripada karang, akan tetapi seluruh koloni. Jadi seluruh koloni, apakah dia masif, apakah dia branching, apakah termasuk juga di dalam mass spawning ini organisme lain. Mungkin cacing juga dan lain-lain sebagainya dia ikut serta. Kemudian ini adalah telur. Jadi kalau di Australia di Great Barrier Reef itu, kalau sedang sudah melakukan spawning, mass spawning, dia akan kelihatan
dari pesawat udara. Begitu banyaknya daripada telur yang dikeluarkan oleh terumbu karang ini. Jadi banyak sekali. Oke, kalau yang berikutnya. Jadi sifat daripada telur ini ada beberapa sifat, ada yang mengapung ke permukaan, ada yang ini tadi mungkin di dalam kolom air, ada yang mengapung. Begitu juga dengan sperma. Sperma ini apabila dikeluarkan dia akan mengapung, dan ada juga yang melayang di dalam kolom air. Tetapi di samping itu juga ada yang mengendap dia ke dasar perairan. Jadi yang ini bisa kita lihat ya. Ini dia setelah dia spawning, dia turun ke bawah. Dan berarti ini spermanya juga turun ke bawah. Jadi bukan hanya telur atau sperma, sehingga kalau dia berada di dasar seperti ini mungkin lebih gampang kita di dalam pengamatan. Jadi tidak seperti di atas, kita akan sulit. Sebab dia harus kita ambil dia. Yang ini adalah di dasar perairan. Dia bisa kita lihat dia. Kemudian kalau umpamanya sudah dibuahi, tentu dia akan melakukan zigot. Zigotnya itu tentu tidak bisa kita lihat, tetapi perkembangannya bisa kita lihat. Umpamanya dari satu dia akan menjadi dua setelah zigot, kemudian setelah menjadi dua dan berkembang seterusnya ya sampai menjadi planula. Ini adalah reproduksi pada karang itu dibagi menjadi dua secara ini secara seksual. Secara seksual itu dibagi dua. Jadi ada pembuahan di dalam. Jadi ada dua. Ini dia. Ini pembuahan di dalam dan ini adalah pembuahan di luar. Maksudnya di dalam adalah di dalam tubuh karang. Kemudian di luar ini sama dengan ikan. Dia melahirkan sperma dan juga melahirkan telur. Dan sperma dan telur dibuahi di luar, maksudnya di kolom air. Jadi di luar tubuh daripada karang. Kita lihat dulu satu persatu. Ini adalah karang dewasa. Karang dewasa ini dia memiliki jantan dan betina tentunya. Yang jantan dia akan mengeluarkan sperma. Yang betina dia akan dipegangnya, ditahannya di dalam kuelenteron daripada karang. Jadi pada waktu dia spawning, sperma ini akan keluar. Setelah dia keluar, dia akan dicarinya yang betina. Yang betina ini yang jantan mengeluarkan sperma, kemudian dia akan mencari yang betina. Dia masuk ke dalam tubuh daripada karang. Kemudian pembuahan terjadi di dalam tubuh karang ini. Jadi setiap dia kalau seandainya berkoloni, setiap polip, polip ini itu terdiri dari polip-polip, kemudian setiap polip dia akan dibuahi oleh sperma yang ada di yang jantan ini. Tapi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa karang itu pada dasarnya ada beberapa jenis ya, ada yang hermafrodit, ada yang tidak. Jadi yang hermafrodit, apakah dia pembuahan sendiri, apakah tidak itu belum ada dijumpai ya bagaimana pembuahannya. Tapi kenyataannya orang tetap saja menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan pembuahan sendiri. Dia sperma yang dihasilkan dari karang lain yang masuk ke dalam tubuh karang ini. Kemudian di dalam tubuh dia akan terjadi seperti ini dia kejadiannya. Yang sperma bertemu dengan telur, tetapi kejadian ini nih dari A, B, C, D, E, F,
ini adalah terjadi di sini, di dalam tubuh ini. Kemudian ini zigot, terjadi pertemuan antara sperma dan telur. Kemudian terjadi zigot. Kemudian dia akan membelah dari 2 menjadi 4, 4, 8, dan seterusnya, 11 tulang, dan setelah dia matang